في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom alaikum Besem Hamasyah. Salam sejahtera bagi saudara sekalian dalam Kristus. Satu hal yang sering menjadi masalah di dalam hubungan oikumeni antar sesama tubuh Kristus, baik itu antara gereja Katolik dan gereja-gereja Ortodok yang eklesiologinya sama, maupun gereja-gereja Protestan yang mengembangkan eklesiologi yang berbeda dengan gereja Katolik dan gereja Ortodok, bahkan adalah gereja-gereja baru yang muncul pada abad-abad terakhir ini, adalah penilaian terhadap gereja lain dalam perspektif yang sesungguhnya jauh panggang dari api. Misalnya, tema yang kita bahas pada hari ini, benarkah Paus adalah Dajjal dan Lucifer? Dan tuduhan ini menurut saya sudah sangat keterlaluan, ya. Selain tidak didasari atas keahlian yang cukup untuk menilai gereja lain, juga ini sudah mengandung fitnah terhadap gereja Katolik. Misalnya, menghubungkan Paus dengan antikristus. Ini sungguh-sungguh sangat keterlaluan. Saya menggunakan istilah Dajjal karena istilah ini lebih populer di Indonesia, diserap melalui bahasa Arab yang aslinya sesungguhnya berasal dari bahasa Suryani, yaitu bahasa Aramaik. Dan ciri Dajjal, ya, yang di dalam bahasa Suryani itu artinya pelawan atau anti, atau di tempat lain diartikan sebagai pseudo atau tiruan. Maka dengan demikian, Masiha Dagala di dalam bahasa Suryani artinya adalah anti-Kristus, artinya pelawan Al-Masih, sekaligus adalah pseudo Kristus, Al-Masih palsu. Ungkapan pseudo Kristus itu misalnya disebutkan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 24 di dalam bahasa Suryani, bahasa Aramaik, yang sampai sekarang dipertahankan di dalam gereja-gereja berbahasa Syriak, ya, seperti gereja Katolik Syria, Ortodoks Syria, Maronite, gereja Asiria Timur Katolik, dan sebagainya. Sementara istilah antikristus itu dimuat di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, ayat 22, pasal 4 ayat 1 dan 2, dan seterusnya. Jadi arti yang pertama bahwa peniru Kristus, dan arti yang kedua adalah pelawan Kristus. Pertanyaannya, apa yang dilakukan gereja Katolik dengan melawan Kristus? Sepanjang abad, gereja Katolik selalu memuliakan Kristus, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan gereja. Oke lah, ada dinamika di dalam perjalanan sejarah gereja selama 2000 tahun ini. Pernah terjadi skisma antara gereja Katolik dan gereja Ortodok, baik itu skisma kecil pasca konsili Kalsedon antara gereja Kalsedonia dan non-Kalsedonia, maupun skisma besar tahun 1054 antara Konstantinopel dengan Roma. Di kemudian muncul lagi reformasi Protestan tahun 1517. Tapi sepanjang abad, gereja Katolik, gereja-gereja Ortodok itu memuliakan Kristus. Dan ciri antikristus itu di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 22, Manu Dagala dalam bahasa Syriak atau bahasa Suryani. Siapakah Dagala itu? Siapakah Dajjal itu?
ila in aina dekapar de Yesua lahua masiha hanahu mesiha dagala. Pendusta itu, dajjal itu, dagala itu adalah mereka yang mengkafiri Yesus sebagai Kristus. Lalu di akhir ayat itu, hanahu mesiha dagala, dialah Al-Masih Dajjal. Lalu apabila dikaitkan dengan Paulus, seluruh pengajaran gereja Katolik didirikan di atas dasar Kristus sebagai batu karang. Nah saudara-saudara, maka muncullah tafsiran-tafsiran yang aneh-aneh yang itu sesungguhnya juga dilakukan untuk gerakan-gerakan yang anti Katolik. Misalnya menghubungkan ungkapan Latin Vicarius Filii Dei, wakil putra Allah. Itu kalau dijumlah dalam bahasa Latin katanya 666 misalnya. Padahal dia tidak cross check langsung apakah benar gelar dari Paus itu adalah vikarnya putra Allah. Gelar resminya Paus itu adalah Vicarius Christi, yaitu wakil Kristus, bukan wakil putra Allah. Meskipun Kristus itu ya putra Allah, tetapi ungkapan putra Allah itu dicari-cari untuk menemukan angka 666. Nah ini bertentangan dengan fakta bahwa sejak awal sejarah gereja, baik itu dari gereja timur maupun gereja barat, dan gereja timur yang akhirnya menjadi gereja ortodok dan gereja barat yang akhirnya menjadi Roma Katolik, itu mengembangkan penafsiran atau komentar-komentar tentang kitab suci, tidak pernah menafsirkan seperti itu kecuali setelah munculnya konflik antara Katolik dan non-Katolik. Misalnya ada yang menafsirkan bahwa angka 666 itu merupakan sindiran kepada Kaisar Nero, Neron Kaisar. Apabila dijumlah itu adalah huruf nun itu 50, huruf res itu 200, huruf vav itu 6, huruf kop itu 100, dan huruf sameh itu 60. Jadi jumlahnya 666. Misalnya ini. Lalu ada pula bapak gereja yang menafsirkan apa artinya 666. 6 itu sesungguhnya adalah hari penciptaan manusia. Angka 6 itu adalah Yom HaSisi, hari ke-6. Itu adalah hari penciptaan manusia. Seperti misalnya diungkapkan di dalam kitab Taurat, yaitu Sefer Bereshit pasal 1 ayat 31. Wayar Elohim etkal asher asah. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya, wahine tov me'ot, dan segala yang dijadikan itu sangat baik. Wayehi eref, wayehi boker, maka jadilah petang dan jadilah pagi. Yom HaSisi, itulah hari ke-6. Nah, penciptaan manusia yang sebagai puncak segala ciptaan yang sangat baik, yang lain-lain disebut baik, tapi untuk manusia sangat baik, itu digambarkan dengan hari ke-6. Kenapa 6 diulang 3 kali? Karena angka 3 itu adalah angka ilahi, angka Trinitas, dan itu bukan sekedar pada zaman Perjanjian Baru. Sekalipun orang Yahudi tidak meyakini Trinitas sebagaimana diformulasikan oleh Perjanjian Baru, bapak-bapak gereja, murid-muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, sampai puncaknya di konsili. Tetapi angka 3 itu adalah angka penyembahan. Kados, 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 Adonai Sefaot. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan bala tentara, atau Tuhan semesta alam. Melu kalha arets kiputu. Kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Dan itu kemudian oleh gereja purba dikembangkan dalam pujian yang sama dengan ketika dulu di sinagog atau di rumah ibadah Baitul Maqdis itu
lantunkan tentang 3 kali kados atau 3 kali kudus ini. Di dalam ritus Latin misalnya Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth misalnya. Begitu juga di gereja-gereja timur. Jadi angka 6 itu menunjuk kepada angka penciptaan manusia, tapi mengaku dengan angka ilahi 3 tadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka itu artinya orang yang mengaku diri Allah. Dan itu adalah sindiran untuk kaisar-kaisar Roma pagan yang waktu itu mengaku diri sebagai Tuhan, sebagai Theos maupun sebagai Kurios, sebagai Tuhan dan sebagai Allah. Nah, yang kedua, yang lebih konyol lagi ini, dan saya sebetulnya sudah menanggapi ini tahun 2003 ketika saya menulis buku yang berjudul Menyongsong Sang Ratu Adil, yang mengkaitkan bahwa Paus itu adalah Lucifer, dan Lucifer itu adalah setan. Kejam sekali kau. Flamasius Lucifer matutinus inveniat ile inquam Lucifer questit occasum Christus filius tus. Nah, ini Paus menyembah Lucifer, tidak salah lagi. Paus menyembah Lucifer, ini bukti baru. Gila ini. Dan itu muncul begitu pedenya. Saya kadang-kadang ya belajar dulu bahasa Latin, pikir saya gitu loh. Saya ini tidak ahli bahasa Latin. Tapi cobalah, apa maknanya ketika Misa Vigil Prapaskah itu di ritus Roma ya, dikatakan Flamasius Lucifer tadi. Itu artinya sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Lucifer, demit atau setan, itu tidak ada. Itu diartikan kiranya nyalanya digabungkan dengan bintang timur, dengan bintang timur yang tak pernah terbenam, yang terbit dari alam maut dan menyinari dengan cahayanya. Dialah Kristus Putra Bapa. Kata Rhoma Irama, terlalu. Tuduhan yang sama sekali tidak terpelajar, tapi menjadi viral beberapa tahun lalu. Dan saya di dalam ceramah-ceramah saya selalu menanggapi ini, tapi dengan nada guyonan saja lah, karena ini memang ya kelompok orang-orang yang memang tidak berbasis data, tidak pernah cross check sumber, dan disemangati oleh kebencian yang diwariskan selama berabad-abad terhadap gereja Katolik. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa itu Lucifer? Lah, Lucifer itu artinya apa dulu? Terus kemudian yang menamakan demit atau setan sebagai Lucifer itu siapa dulu? Kan begitu mestinya dilacak sejarahnya. Nah, begini saudara-saudara, kejatuhan setan itu disebutkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 14 ayat 12. Di situ tidak ada kata Lucifer. Sebetulnya di dalam teks bahasa Ibrani itu berbunyi Eknapalta misemayim Helel ben Sakhar. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai engkau bintang timur, putra fajar. Nah, di sini disebut Helel ben Sakhar. Ya, kalau orang Yahudi mengenal yang namanya Tefilah Sakharit, itu artinya sembahyang fajar, sembahyang pagi, ya, yang kemudian dilestarikan oleh gereja-gereja Ortodok dengan sembahyang jam pertama, sholat saatil awal. Itu sejarahnya begitu. Dan kemudian dari mana asal-usulnya kata Lucifer itu? Pada abad keempat, seorang bapak gereja Latin yang sangat terkenal namanya Santo Hieronymus. Dia tinggal lebih dari 25 tahun di kota suci Bethlehem. Sekarang tempat dia menerjemahkan kitab suci namanya Vulgata. Itu dikenal sebagai Gua Hieronymus di dekat Kanisah Al-Mahad, gereja kelahiran Kristus di Bethlehem. Nah, pada abad keempat itu dia menerjemahkan apa yang saya sebut tadi Biblia Sacra Vulgata. Alkitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin, Alkitab dalam bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru ke dalam bahasa Latin. Lalu kitab Yesaya pasal 14 ayat 12
itu diterjemahkan dalam bahasa Latin quo modo cesidisti decaelo Lucifer que mane oriubaris. Diartikan, wah engkau sudah jatuh dari langit, wahai Lucifer que mane oriubaris, Lucifer putra fajar. Tetapi masalahnya tidak hanya dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 kata Lucifer muncul. Lucifer itu artinya bintang timur, itu kata yang netral. Itu juga muncul dalam makna positif dan bukan dalam makna negatif seperti tertulis dalam kitab Yesaya. Misalnya di dalam terjemahan Vulgata itu kata Lucifer juga muncul di dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Di sana disebutkan, dengan demikian kamu makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan firman itu tadi, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap hingga fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Kata yang diterjemahkan bintang timur di sini adalah et Lucifer oriatur intordibus festis. Jadi kata Lucifer juga muncul di sini sampai bintang timur terbit dalam hatimu. Nah, di mana kemudian kesalahan itu berawal? Ketika tahun 1611 Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang dikenal sampai sekarang dengan King James Version. Dalam King James Version itu aneh sekali. Kata Lucifer tidak muncul di mana-mana kecuali dimunculkan oleh penerjemah ini di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Ya, di situ diterjemahkan bahwa wah engkau telah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Diterjemahkan, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Telah jatuh dari langit engkau, hai Lucifer, anak dari fajar. Padahal dalam teks King James yang lain-lain diterjemahkan misalnya morning star, ya. Hanya di sini Lucifer itu muncul. Akibatnya pembaca Alkitab dalam bahasa Inggris menganggap bahwa Lucifer itu jenenge demit, Lucifer itu sebagai nama setan itu loh. Itu kan orang kurang membaca. Mestinya kita membaca teks satu, teks aslinya bagaimana, mulai kapan kata Latin itu muncul, dan yang lebih memprihatinkan saudara-saudara. Kalau Anda belajar sejarah gereja, itu ada seorang bapak gereja, katakanlah begitu, yang dinamakan Santo Lucifer dari Klagiari. Santo Lucifer ini dikenal pemahamannya yang sangat gigih untuk melawan bidat Arianisme, ya yang diajarkan oleh seorang presbiter dari Alexandria namanya Arius, yang kemudian sudah dianatema oleh konsili oikumenis pertama di kota Nikea. Itu yang terjadi. Dia begitu kerasnya melawan bidat Arius. Nah sekarang gara-gara nama Lucifer kemudian dijadikan nama diri bagi setan, kan kasihan itu Santo Lucifer dari Klagiari disamakan dengan demit. Ini orang yang tidak berpikir, hanya berpikir fragmentari, sepotong-sepotong. Kalau belajar sejarah gereja, ya sejarah gereja sinodenya yang berdiri tahun 1900 berapa itu, tidak pernah melihat dari akarnya. Akibatnya apa? Maunya menyatukan gereja, dan selalu bahasanya para bidat itulah selalu mengatakan ini ungkapan Roh Kudus pada zaman yang baru. Ketika itu penyesatan baru dimulai zaman Konstantin. Aduh, ini orang keterlaluan ini. Orang tidak membaca sejarah tapi begitu pede. Itu apa namanya? Saudara-saudara. Nah sekarang saya ngadepi kelompok-kelompok begini ini sebetulnya juga bosen ya, karena sudah lama sekali saya bergerak di bidang, ya baik itu adalah gerakan oikumene maupun gerakan lintas agama. Bagaimana membangun kesaling pahaman, bukan hanya antar
Kristen dengan agama lain, sekalipun kita tidak dalam posisi bersetuju, tapi tidak posisi untuk menyalahpahami. Kita kembangkan dululah antar sesama Kristiani. Nah, saya berikan contoh. Biasanya saya menanggapi dengan guyonan begini. Kalau Anda membaca Alkitab, banyak Alkitab terjemahan, Anda bisa bingung. Kenapa? Coba kita tanya dulu. Dalam bahasa aslinya, iblis dan setan itu apa? Dalam bahasa Ibrani, setan itu ha-satan. Ha itu kata sandang, definite artikel. Pendakwa itu artinya ha-satan. Sementara di Perjanjian Baru, kata satanas itu bentuk jamak yang artinya setan-setan. Tetapi untuk iblis itu digunakan kata diabolos. Nah, pertanyaan ini menarik. Kalau kita melacak dari bahasa asli Ibrani, kepala daripada setan demit, setan gundul, pokoknya semua klek-klek, ilu-ilu banaspati itu namanya adalah Hasatan. Dan itu muncul misalnya di dalam kitab Ayub ya, misalnya di dalam kitab Ayub itu pasal 1 ayat 6 ya, misalnya dikatakan, pada suatu hari datanglah Bene Ha Elohim, anak-anak Elohim, anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga Hasatan. Di sini Hasatan itu adalah dikaitkan dengan pemimpin segala setan itu, karena pada saat itu dalam mencobai Ayub maka Hasatan itu datang ya. Lalu ketika Alkitab bahasa Ibrani aslinya diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta, kira-kira abad ketiga sebelum Masehi, terjemahannya menjadi Ho Diabolos. Diabolos itulah yang menjadi bahasa Arab iblis ya. Teks Septuaginta kalau diterjemahkan begini, pada suatu hari datanglah angeloi tuteu, datanglah malaikat Allah. Jadi kata Bene Ha Elohim diterjemahkan angeloi tuteu, malaikat Allah, bentuk jamak dari angelos, menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga Ho Diabolos, datanglah dia iblis. Menurut Septuaginta, kepala setan itu adalah Ha Diabolos, iblis. Dan itu yang diikuti Perjanjian Baru. Aku telah melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat, kata Yesus dalam Injil Lukas. Di situ digunakan kata-kata iblis. Sementara kalau kita menurut teks Ibrani, Hasatan itu yang tertinggi. Jadi artinya apa? Ini tergantung pada proses dinamika dalam terjemahan yang berkaitan dengan budaya bahasa setempat. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa hanya memutarkan King James untuk menilai nama setan itu adalah Lucifer, karena itu berkaitan dengan sejarah perkembangan bahasa dan pemanaannya secara teologis. Nah, oleh karena itu kalau Anda lihat, kalau kita hanya membaca Alkitab di dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, pokoknya Alkitab terjemahan, pasti kita bertanya, loh, kalau gitu kepalanya setan-setan itu siapa namanya? Hasatan. Oh enggak, Diabolos lebih tinggi daripada Satan, karena Satanas di Perjanjian Baru adalah bentuk jamak yang itu menunjukkan wadio bolone para iblis. Itu kira-kira, saudara-saudara. Jadi ini kontekstual. Makanya sesungguhnya ya, kalau kita lihat ketika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, nah bahasa Indonesia itu kan bentukan naturalisasi dari berbagai macam bahasa asing, termasuk iblis dari bahasa Arab. Arabnya ngambil dari diabolos bahasa Yunani ya, syaiton bahasa Arab, tapi syaiton itu diambil dari bahasa Ibrani Hasatan. Nah kemudian orang Jawa memiliki sejarah yang panjang perjumpaan dengan agama-agama sebelumnya. Makanya di situ ada yang namanya Gendruwo, Ilu-ilu Banaspati, Jerangkong, itu kan menunjukkan apa? Nama-nama lokal bagi kuasa-kuasa kejahatan yang
dikenal dalam budaya Jawa. Dan ini tidak bisa langsung diambil kesimpulan bahwa misalnya ini nama setan di kota ini adalah siapa gitu misalnya ya. Kalau di dalam sebuah buku tembang Jawa itu disebut suluk plencung, itu disebutkan nama-nama roh teritorial. Misalnya di Majapahit itu namanya demitnya setannya Durgonelo, lalu Belambangan itu adalah Bahu Rekso, lalu Kediri itu Butolocoyo, kemudian Giri itu Giri Surabaya, wilayah Giri itu adalah Prabu Yekso, dan sebagainya. Nah, persoalannya sekarang adalah nama-nama setan itu sejak zaman kerajaan Mataram sampai sekarang kok ya ada pensiun-pensiun. Sementara yang namanya Bupati Kediri sudah ganti berapa kali, ini tetap aja Butolocoyo misalnya. Nah ini kan nggak bisa dijadikan ajaran yang seperti ini, karena ini adalah merupakan tradisi lokal. Nah tradisi lokal itu melahirkan pemahaman kita tentang bahasa. Dan ketika kita membaca baik itu teks suci Al-Quran maupun Alkitab, itu tidak bisa kita lepas dari pengaruh itu. Misalnya kita mau murni-murnian, ya, dalam Al-Quran dikatakan ya ayuhan nas, yang ada wahai manusia. Apakah Anda lupa bahwa kata manusia itu adalah vocabulary Hindu? Manusia pertama itu dalam ajaran Hindu itu dua orang, satu pasang itu namanya adalah Sang Yang Manu, itu adalah Adamnya. Lalu Hawanya itu namanya adalah Syatarupa. Maka dari Manu dan Syatarupa menjadi manusia, jamaknya manusyo ketika bahasa Sanskerta mempengaruhi bahasa Jawa, kemudian manusia. Ketika Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sudah dipengaruhi oleh bahasa-bahasa sebelumnya, termasuk Sanskerta, termasuk Jawa. Makanya hai manusia. Ini tidak bisa dihindari, karena itu kita harus membedah arkeologi teks itu. Itu terjemahan itu muncul dari mana. Nah supaya kita tidak picik kemudian menuduh orang semaunya ya. Nah sekarang bagaimana the history of the demit di Pulau Jawa? Ini saya berikan contoh ya. Ketika Anda membaca riwayat Kiai Tunggul Wulung sebagai salah seorang penginjil di Jawa yang sangat terkenal, dia mengajarkan ada semacam eksorsisme, kalau saya sebut itu adalah pengusiran setan, yang kira-kira diawali dengan kata-kata seperti ini: ancak-ancak ali-ali si ali kebujanggitan, anak-anak kebudungkul si dungkul kapan gawine. Orang barat yang tidak mengerti budaya Jawa ini dianggap ini penyembahan setan. Orang barat yang tidak pernah belajar budaya lokal menuduh bahwa ini sinkretisme. Padahal saudara-saudara, ungkapan ini asalnya itu dari mainan anak-anak sebetulnya. Dan itu akrab pada abad ke-19 di Pulau Jawa. Nah, kemudian di situ dijadikan semacam introduction bagi pengajaran Kiai Tunggul Wulung untuk memperkenalkan Kristus. Tetapi di ujung daripada ajarannya itu dia mengusir setan dengan tembang. Nah, tembang itu sebetulnya sudah dikenal sebelumnya. Tadi yang saya sebut Kidung Fraksowido tadi. Apuranen sun nyitang lelembut ing nusa Jawi kang rumeksa ing nagara para ratuning dedemit. Itu sebetulnya terkenal sekali kidung ini ya, Kidung Fraksowido atau Suluk Plencung itu. Tetapi di akhir daripada kidung ini itu diungkapkan kayu aeng lemah sangar dadi towo. Kayu-kayu yang angker
lemah-lemah, sangar itu semua jadi hambar oleh karena perkenan Tuhan. Dan itu kemudian dikontekstualisasikan oleh Kiai Tunggul Bulung, sebagaimana dulu Kanjeng Sunan Kalijogo juga mengkontekstualisasikan Islam dalam budaya Jawa, lalu diungkapkan dalam bahasa yang dimuati nilai-nilai Kristiani oleh Kiai Tunggul Bulung dengan ungkapan apa? Romo Allah, Putra Allah, Roh Suci Allah, tetelune tunggal sawiji, kayu aing lemah angker, dadi towo idi Gusti Selaminyo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kira-kira terjemahan bebasnya begitu. Kayu-kayu yang angker, tanah-tanah yang dikeramatkan, semua jadi hambar oleh karena izin Tuhan selama-lamanya. Jadi ini kontekstualisasi. Jadi agama-agama baru, sekte-sekte baru yang tidak mengenal kontekstualisasi perkembangan bahasa itu main hantam saja, dikatakan paus nyembah Lucifer. Ini bukan hanya keterlaluan untuk tuduhan itu, tapi keterlaluan bagi orang yang menuduh, karena itu sebetulnya menggambarkan kualitas orang yang menuduh, karena kurang membaca, militansi tanpa didasari ilmu pengetahuan, itu sungguh sangat disayangkan ya. Nah, saudara-saudara, terakhir, perkembangan nama-nama setan. Nah, ini menarik. Suatu saat saya akan bahas sendiri. Ada sebuah naskah sastra dalam bahasa Jawa kuno, tetapi itu pada akhir Majapahit, dan itu belum lama ditemukan sebetulnya. Namanya adalah Kakawin Sena. Nah, Kakawin Sena itu menggambarkan masa transisi ketika pasca zaman Hindu, dan kemudian di situ banyak sekali mengalami Jawanisasi bersamaan dengan munculnya agama Islam. Maka di situ misalnya ada ungkapan dalam Kakawin Sena itu adalah jejengklek kelawan gandarwo manguri, ya, jejengklek dan gendruwo yang mengurai rambut. Berarti kan jejengklek itu nama Jawa asli itu ya, jenisnya pasukan-pasukannya para setan lah. Tetapi yang menarik itu adalah kata gendruwo manguri, gandarwo manguri. Ini sebetulnya gandarwa dalam bahasa Jawa kuno, yang artinya itu sebetulnya makhluk surgawi, bukan gendruwo dalam pemahaman Jawa. Tetapi kalau Anda mengatakan, wah itu berarti orang Hindu menyembah gendruwo, lah ya salah lagi. Karena pada zaman keemasan Majapahit, nama Gandarwa itu belum dimaknai seperti di akhir Majapahit jadi genderuwo mangure tadi, gitu loh. Nah, akhirnya apa? Tumpang tindih dari berbagai macam pandangan yang tidak sama sekali menghiraukan asal usul dari nama-nama setan, nama-nama demit, perkembangannya termasuk kata Lucifer tadi, yang kemudian menjadi tembang lokal yang tidak jelas asal usulnya dari mana. Misalnya gini, tadi kan saya tanya, yang lebih tinggi mana? Setan atau iblis? Nah, sekarang lebih lucu lagi. Ono wedon rabi karo demit, manak siji jenenge setan, let setahun manak wewe, bareng setan wis umur, delalah kok njaluk rabi, oleh wewe moh liya ketemu nak ndulur. Si setan ngundang ke mamang konayupan, ledeke si Banaspati, sundel bolong jejo ketan. Coba Anda perhatikan, ini tumpang tindih dari berbagai macam sumber, Sanskerta, Hindu, Islam, jadi satu. Kata setan itu dari bahasa Arab, Arabnya dari bahasa Ibrani. Wedon itu yang culiden likulu itu, uculono Pak Mudin taliku telu, itu artinya apa? Pocong itu. Rabi karo demit, lah demit itu lokal Jawa. Mana sih jenenge setan?
Lah setan itu kan dari Arab sana, kok ya bisa berinteraksi dengan demit lokal? Itu kan proses budaya, gitu loh. Kemudian sundel bolong dan sebagainya itu jelas itu nama-nama lokal yang hanya muncul di Jawa dan pulau-pulau sekitarnya, namanya mungkin beda ya. Rangde misalnya di Bali, Wewe Gombel di Jawa, itu kan tidak bisa didoktrinkan yang begitu. Begitu juga mengenai kata Lucifer tadi lah. Kalau dipertanyakan lebih lanjut, ini Lucifer dalam konteks apa dulu? Kalau dalam konteks King James ya memang karena tidak ada Lucifer yang lain. Tapi kalau dalam konteks sejarah gereja, Lucifer Klagiari itu adalah pejuang yang gigih untuk mempertahankan ajaran Kristiani melawan ajaran Arius. Kan didolimi luar biasa itu nama seorang santo kemudian dijadikan sama dengan demit kan gitu, saudara-saudara. Nah kemudian ditambah lagi kalau kita amburadul atau acak-acakan dalam berpikir tadi, maka dalam konteks Jawa tembang yang tidak karu-karuan asalnya tadi, setan itu anaknya wedon dan demit. Kan begitu kalau di dalam perjanjian lama kitab Ayub, Hasyatan itu kepalanya. Di sini anaknya wedon, itu kontekstual saudara-saudara. Karena itu mari kita beragama secara cerdas, beragama secara toleran. Tidak usahlah ngotot-ngotot hitam putih, itu tidak usahlah. Kita santai saja sambil guyon-guyon tapi serius. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Beshem Hamasya.